Oke, selamat datang kembali teman-teman di materi mengenai fisika statistik. Kali ini kita akan membahas mengenai semacam latihan soal. Tapi kali ini kita akan langsung saja tanpa ada redaksi soalnya. Jadi soal kita kali ini adalah menurunkan besaran-besaran termodinamika pada gas ideal dengan menggunakan 3 ensemble. Jadi kita coba bayangkan gas ideal itu jadi ensemble mikrokanonik seperti apa, nanti hasilnya di kanonik seperti apa, di makrokanonik seperti apa. Oke. Nah, untuk membahas gas ideal ini, gas ideal yang akan kita tinjau adalah gas ideal klasik. Gas ideal klasik dalam artian berarti ruang fasenya ruang fase klasik dan dia non relativistik. Dia tidak relativistik. Klasik di sini ini kebalikan dari kuantum, jadi dia nggak kuantum gampangannya gasnya. Dan non relativistik sini kebalikan dari relativistik, jadi dia nggak relativistik. Oke. Jadi gas ideal kita definisikan dulu apa itu gas ideal. Mungkin teman-teman udah sering dengar apa itu gas ideal di buku-buku SMA, di soal-soal udah sering kelihatan. Kita akan coba definisikan gas ideal. Kita coba tuliskan definisi gas ideal tapi dalam cara yang agak berbeda. Itu kita cuma tuliskan beberapa definisi, beberapa ada yang kita ringkas jadi satu dan lain seterusnya. Lalu kita lihat mana sih definisi yang penting untuk mengerjakan gas ideal, menurunkan variabel-variabel termodinamikanya, besaran termodinamikanya menggunakan ensemble ini. Jadi biasanya kita sering mendapatkan definisi pertama gas ideal mengenai perbandingan ukuran. Kita sering dengar gas ideal itu intinya partikel-partikel yang berada di dalam suatu ruangan di mana jarak antar rata antar partikel, misalkan lambda jarak ratanya itu jauh lebih kecil daripada ukuran ruangannya atau jauh lebih kecil daripada lebar ruangannya. Lalu jarak ukuran partikelnya, ukuran tiap partikel itu jauh lebih kecil, misalkan R itu jauh lebih kecil daripada jarak antar partikelnya. Nah, ini sendiri bisa kita anggap sebagai persyaratan dari suatu gas. Jadi ini sifat umum gas, bukan cuma gas ideal. Semua gas juga seperti ini. Dan ini juga nanti bisa dipakai untuk memperumum, misalkan kita bisa menganggap cahaya itu sebagai suatu gas, karena kita bisa anggap cahaya berada di ruangan dengan pemisahan jauh lebih kecil daripada D dan R jauh lebih kecil daripada lambda, gitu. Tapi meskipun ada juga partikel-partikel yang dianggap sebagai gas tapi enggak, ini mungkin ada atau enggak ya, aku agak lupa, tapi ya udah, tapi kita anggap aja ini sifat untuk menjadikan dia sebagai gas, atau mungkin sebenarnya sifat fluid ya kalau ini zat alir. Nah, kemudian jadi ini enggak ya, ini relevan tapi ya enggak berpengaruh secara eksplisit lah di perhitungan kita. Kemudian ada tumbukan antar gas dan antara gas dengan dinding, pokoknya semua tumbukannya itu lenting sempurna. Nah, ini gunanya buat apa sebenarnya? Gunanya adalah untuk memastikan kalau energi gasnya ini konstan. Masalahnya gimana? Coba bayangkan ini tumbukannya itu nggak lenting sempurna, ya kan berarti energi gasnya itu bakal berkurang kan, bakal hilang kan. Nah, kalau energi gasnya hilang, ntar lama-lama gasnya makin lambat. Ntar kalau gasnya lama-lama makin lambat, berarti ntar gasnya mendingin. Selain itu, kita juga nggak tahu kalau misalkan mau tumbukan antar gas itu hilangnya energinya kemana. Kan kita biasanya ngomong tumbukan lenting sempurna kalau energinya nggak, kalau tumbukannya lenting sebagian, energinya hilang itu jadi panas. Padahal nantinya kita akan melihat bahwa sebenarnya definisi suhu di gas sendiri itu tergantung dengan kecepatannya. Jadi kalau tumbukannya nggak lenting sempurna ya nggak ada energi yang dalam bentuk panas jadinya. Kalau energinya dalam bentuk panas nantinya masuk ke gas lagi menaikkan suhunya, ya berarti tumbukannya nggak lenting sempurna, tumbukannya lenting sempurna gitu, karena energinya balik lagi ke gas. Jadi ini sebenarnya ungkapan lain dari energinya lestari kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah partikel gasnya tidak terbedakan. Nah, ini jadi gampangannya ini kenapa? Karena
kalau kita lihat partikel gas itu kita nggak bisa melabeli partikel-partikelnya. Maksudnya kita nggak bisa ngelabeli oh ini berada di titik ini, partikel A pasti di titik ini, partikel B pasti di titik ini, nggak bisa. Kita juga bisa ngelabeli pakai warna. Kan kadang kalau kita ngelihat oh ini warna merah kayak gini, warna biru kayak gini, bisa kita cek. Tapi di partikel gas itu nggak bisa. Karena jokesnya mungkin kayak karena kita nggak bisa memberikan memberikan cat ke partikel gasnya, jadi kita nggak bisa menandai partikel gasnya dengan cat warna merah biru gitu, makanya gasnya nggak terbedakan partikelnya. Nah ini nanti efeknya kita tahu kalau di fungsi partisi di jumlah keadaan mikro nanti dia bakal jadi harus jumlah keadaan mikro awal dibagi n. Kalau di fungsi partisi dia fungsi partisi yang kanonik dibagi n faktorial ya, faktorial. Jadi ini agak penting di perhitungan fiskalisasi nanti. Nah kemudian yang terakhir adalah itu tidak ada gaya atau interaksi, ya gaya interaksi antar partikel gas dengan pengecualian ketika tumbukan ya. Maksudnya berarti apa? Jadi misalkan gasnya ini punya muatan masing-masing, kan harusnya idealnya tiap gas punya muatan masing-masing ya, atau mungkin punya dipol masing-masing ya. Nah ini yang nantinya lebih cenderung kenapa gas ideal tuh di sini idealnya. Kalau bagian lainnya itu juga berlaku untuk gas-gas yang non ideal juga biasanya, untuk persoalan gas non ideal. Nah karena nggak ada interaksi, jadi meskipun gasnya itu misalkan punya dipol atau apa, kita anggap nggak ada, jadi nggak ada interaksi antara partikel. Efeknya nanti apa? Efeknya di sini nanti adalah karena F itu adalah minus gradien potensial, kita bisa tulis seperti ini. Kalau F-nya terus kita anggap F-nya 0 atau potensialnya konstan sebenarnya efeknya. Tapi kita juga bisa anggap nantinya potensialnya itu 0. Jadi nggak ada potensial antar partikel gas. Nah, kalau kayak gini berarti energi gas itu hanya terdiri dari energi kinetik. Itu hanya PI kuadrat per 2M. Nah, PI kuadrat per 2M karena non relativistik. Kalau relativistik ntar beda energi kinetiknya. Pendekatannya beda. Nah, sehingga pentingnya gas ideal itu di bagian dua terakhir ini sebenarnya, atau mungkin bagian terakhir ini yang paling penting, nggak ada interaksi antar partikel gas sehingga energinya hanya suku kinetik. Oke, sekarang setelah kita mendapatkan definisi gas ideal, kita langsung masuk saja ke ensemble mikrokanonik. Gas ideal di ensemble mikrokanonik ya. Kalau yang teman-teman butuh hanya untuk kanonik atau makrokanonik, bisa langsung di bisa langsung diloncatin saja ke bagian kanonik dan makrokanonik. Kita bahas di sini bagian mikrokanonik. Nah, untuk ensemble mikrokanonik seperti yang sudah kita tahu, berarti alur perhitungannya kita mulai dari mencari omega kecil, yaitu volume ruang fase. Nah, di sini kita kasih H pangkat N sebagai konstanta pembanding. Nanti ini juga ini juga berperan sebagai semacam 1 per sigma 0 sini, sehingga nanti kita nggak perlu ngasih sigma 0 ketika mencari jumlah keadaan mikro, alias jumlah keadaan mikronya nanti sama dengan langsung ini langsung melakukan ruang fasenya. 1 per H pangkat N integral dnp dnq. Oh iya, nah di sini kita akan coba tinjau gas idealnya previous ya. Gas ideal yang akan kita tinjau ada di dimensi D. Jadi dimensinya bebas D gitu, kita kasih nama dimensinya D. Kita kalau teman-teman lebih suka dimensinya dibikin eksplisit, bisa juga tulis D sama dengan 3. Terus nanti setiap ada variabel D yang kita tulis saja sama dengan 3 gitu. Untuknya kayak gini apa? Nanti siapa tahu teman-teman kita dapat masalahnya harus misalnya gasnya 2 dimensi, atau kita suruh membayangkan gasnya 4 dimensi. Nah itu nanti kita tinggal masukkan D-nya 2 atau D-nya 4 kayak gitu di perhitungan akhirnya. Keuntungannya kita pakai dimensi D kayak gitu. Tapi kalau misalkan karena seringnya juga dimensi 3, maka ya udah kita anggap bisa juga teman-teman nanti kalau misalkan mengerjakan menggunakan petunjuk di sini, terus aja D-nya diganti aja jadi 3. Oke. Karena itu berarti setiap partikel itu bisa bergerak, punya derajat kebebasan sebanyak D. Kalau ada n partikel berarti derajat kebebasannya adalah D dikali n. Berarti dn sama dengan derajat kebebasan. Berarti di sini harus integralnya terhadap dn, sini hanya juga pangkat dn ya. Oke. Kemudian di sini batasnya adalah energi total harus sama dengan
jumlah energi kinetik gas karena hanya ada energi kinetiknya. Berarti di sini dengan PI kuadrat per 2M dari I1 sampai DN. Oke, pertama untuk mencari integral ini, pertama kita amati kalau suku integral ddnq ini nggak berhubungan sama sekali dengan momentum pertama dan nggak berhubungan sama sekali dengan batas ini karena batasnya energinya berhubungan dengan momentum ya. Nah, berarti gampangannya ini kayak misalkan kita punya integral dx dy dz, terus x sama y nya ini membentuk lingkaran, misalkan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, terus z nya bebas. Ini kayak berarti x nya membentuk lingkaran, terus z nya bebas. Nah, kayak silinder kayak gini, kita kayak mencari volume silinder berarti. Nah, kalau kayak gini kita bisa tulis sebagai integral dx dy, baru kemudian dx dy nya dikasih konstan, habis itu integral dz. Nah, integral dz nya ntar sama dengan, misalkan ini 0 sampai a, ini ntar sama dengan a kayak gitu. Jadi bisa kita integralkan sendiri di luar. Nah, sama di sini ddnq juga bisa kita keluarkan integralnya. Nah, ini integralnya di sini apa? ddnq. Nah, ini juga antar Q itu nggak selalu berhubungan. Yang berhubungan hanya Q yang untuk suatu partikel yang sama. Maksudnya kan posisi partikel satu itu nggak mempengaruhi posisi partikel kedua kan, dan sebaliknya dan seterusnya. Sehingga ini bisa kita pecah jadi kayak gini. Integral d dq1, integral d dq2 dan seterusnya sampai Q ke n. Ini misalkan 3, d-nya 3 berarti d3q1, d3q2 dan seterusnya. Nah, ddq1 ini apa? Nah, ini berarti menunjukkan integral terhadap volume atau ruangan yang ditempati oleh partikelnya. Dan setiap partikelnya menempati ruang yang sama kan? Berarti ini sama aja, tiap ini bakal sama dengan volumenya. Nah, kita tulis sebagai V, meskipun kita nggak tahu dimensinya berapa. Kita anggap V aja gitu. Kalau dimensinya 3 dan di berbola, ruangan bola berarti 4/3 PR pangkat 3. Kalau dimensinya 2 di permukaan bola berarti 4 PR kuadrat. Kalau dimensinya 2 di dimensinya 3 di kubus berarti R pangkat 3. Kalau dimensinya 3, dimensinya 2 di permukaan kubus berarti ntar apa? 6 R kuadrat dan seterusnya. Jadi V-nya ini bebas. Pokoknya nanti V. Nah, sesuai dengan ruangan yang ditempati oleh gas tersebut. Nah, karena ini ada n kali, ini kan ada n partikel ya, berarti nanti sama dengan V pangkat n. Sehingga nanti omega sama dengan V pangkat n per H pangkat ini H pangkat dn, benar. Integral d dnp, nanti intinya udah selesai integralnya. E sama dengan jumlahan 1 sampai dn dari pi kuadrat per 2m. Nah, ini adalah integral bisa kita bawa menjadi bentuk integral bola. Jadi kita misalkan ini kita anggap dimensinya dn-nya sama dengan 2 gitu. 3 gitu. Ini kan berarti sama aja batasnya adalah suatu itu ya, luasan permukaan bola kan batasnya. Nah, berarti bola 3 dimensi. Nah, tapi jari-jarinya di sini berarti harus sama dengan pi kuadrat per 2m. Padahal di sini integralnya terhadap p kan, bukan terhadap pi kuadrat per 2m. Nah, kita ganti variabel. Kita misalkan UI sama dengan pi per akar 2m. Sehingga pi sama dengan akar 2m UI. Ini kita hapus ya yang bagian sini. Ini juga kita hapus dulu. Oke, kemudian sehingga dpi itu sama dengan akar 2m dui. Nah, kalau ada d pangkat dn kali berarti dikali dn kali, berarti dnpi sama dengan 2m pangkat dn per 2 dui pangkat dn juga. Sehingga nantinya akan jadi di sini omega sama dengan kita bisa tulis kayak gini ya, kita gabungin aja. Berarti 2m pangkat d per 2 dikali v per h pangkat d, terus ini pangkat n integral. Nah, ini kan berarti p nya udah ganti jadi u ya, berarti dui dengan e sama dengan sigma ui kuadrat. Nah, ini jadi integral suatu bola dimensi ini dn dimensi dn dengan jari-jari sama dengan akar e. Nah, kan kalau bola kan harusnya r kuadrat sama dengan sigma xi kuadrat kan. Nah, biasanya di sini r kuadrat sama dengan e. Berarti r-nya sama dengan akar e kayak gitu. Nah, hasil integralnya apa kalau kayak gini? Ini kita pisahkan.
Nah, hasil integral bola berdimensi n itu adalah berarti volume bola berdimensi bola berdimensi dn, berarti volume bola berdimensi dn. Volume bola berdimensi dn, cara mencarinya bisa dicek di video mengenai integral volume bola. Kita pisahkan dulu. Volume bola berdimensi dn bola adalah pi pangkat dn per 2 per 2 dn per 2 kali gamma dn per 2, terus di sini dikali r pangkat dn. Nah, berarti kalau di sini r pangkat dn nya diganti jadi e pangkat dn per 2. Atau berarti kita punya omega sama dengan, ini kan yang pangkat nn dimasukin semua aja kecuali yang e supaya nanti karena ada tujuannya. Jadi di sini 2mp pangkat d per 2 dikali v per h pangkat d, terus ini pangkat n dikali ini ada 1 per dn per 2 dikali gamma dn per 2, terus ini dikali e pangkat dn per 2. Ini omeganya. Nah, kemudian kalau kita mau cari jumlah keadaan mikronya berarti langsung sama dengan itunya ya, apa namanya, luas permukaan ruang fase tadi, karena udah dikali h pangkat dn 1 per h pangkat dn ini, berarti sama dengan turunkan omega terhadap e. Kita dapatkan ini kan dn per 2 turunannya ntar jadi menghilangkan dn per 2 di sini, turunannya akan menjadi akar 2mp pangkat d per 2 v kali v per h pangkat d, terus ini pangkat n semuanya dibagi 1 per kok f sih nulisnya, 1 per gamma dn per 2. Jadi ini volume ruang jumlah keadaan mikronya. Kemudian dari jumlah keadaan mikro berarti kita bisa dapatkan pertama entropi mikrokanonik itu K. Oh iya, sebelumnya karena ini tak terbedakan previous, jadi ini harus dikali 1 per n faktorial, 1 per n faktorial. Oke, lanjut. Berarti K ln dalam kurung 1 per n faktorial dikali 2mp pangkat d pangkat d per 2 v per h pangkat d pangkat n 1 per gamma dn per 2 ya, kayak gini. Nah, ini bakal jadi K dalam kurung, berarti kita pisah-pisahkan. Di sini ada ln dari n faktorial ini kan karena di bawah jadinya ntar ln nya kayak gini, minus ln n faktorial tambah oh iya sorry, e nya lupa, e nya ada di sini, e pangkat dn per 2 minus 1, e pangkat dn per 2 minus 1. Berarti kayak gini. Kemudian tambah n yang ini dulu ya, n ln dalam kurung berarti ada 2mp per h pangkat per h kuadrat pangkat d per 2 kali v. Kemudian ada tambah dn per 2 min 1 kali ln e, lalu dikurangi ln gamma dn per 2 ya, semacam ini s nya. Ini cukup nggak terlalu bagus ya di mikrokanonik, kita bisa cek. Tapi kemudian misalkan kita mau cari variabel-variabel lain, misalkan e nya e nya udah itu ya, misalkan apa, t nya t kan berarti sama dengan ds per de ya. Nah, tinggal integral turunkan terhadap e. Di sini kan nggak ada yang mengandung e semua kecuali ini, sehingga ini bakal sama dengan, tinggal yang bagian ini aja, dn per 2 min 1 turunan ln e terhadap e bakal sama dengan, ini ada k nya ding, sorry,
kali K. Jadi akan sama dengan K dn per 2 min 1 atau dn min 2 per 2 1 per E. Nah, dari sini kita bisa dapatkan hubungan antara E dan T. E akan sama dengan ini 1 per T ya. Ini 1 per T bukan T. 1 per T. E sama dengan dn min 2 per 2 dikali K dikali T. Ya, seperti ini. Atau ini karena dn per 2 ini biasanya n nya sangat besar, maka ini min satunya bisa dianggap 0. Sehingga ini bisa dihilangkan sehingga ini mendekati dn per 2 dikali KKT. Nah, ini berarti kalau berarti sama aja d per 2 n KT. Nah, kalau d nya 3 bisa dimasukkan, nanti jadinya 3 per 2 NKT kayak gitu. Nah, misalnya kita mencari apa lagi yang itu P misalkan. P itu T ds dv. Nah, berarti ini bisa dicek di video sebelumnya ya. Dapatnya dari mana? Berarti tinggal turunkan terhadap yang ada v-nya. Berarti yang ini aja. Berarti kan n kali k kali ini d dari ln ini apa itu? Bla 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 itu kali v. Nah, ini bisa juga kita tulis ini sebagai ini aja. Jadi ini kita tulis sebagai n ln 2mp per h kuadrat pangkat d tambah n ln v, gini aja ya. Jadi biar ini nggak usah diturunin. Jadi tinggal nk dln v dv sama dengan nk ini t berarti nkt per v. Oh, kita dapat ternyata pv sama dengan nkt. Nah, ini cukup ini dulu aja, dua hal yang itu apa namanya, dua hubungan variabel yang cukup identik dengan gas ideal. Nah, berarti ini nantinya variabel-variabel ini bisa dicari dari sini.